Thumbnail YouTube sama seperti sebuah sampul buku nih sob. Elemen ini adalah hal pertama yang direspon oleh audiens atau para penonton YouTube oleh retina mata mereka. Nah, karena penonton kita adalah manusia bukanlah robot nih sob, maka dipandang perlu untuk mempelajari sebenarnya hal-hal seperti apa yang akan membuat mata manusia tertarik pada sebuah desain. Nah, terkhusus di sini adalah sebuah desain thumbnail, sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk keperluan mendatangkan traffic bagi channel kita. Dan syukur-syukurnya dapat menambah watch time di YouTube channel kita nih sob. Yang perlu kita ketahui bersama nih sob, bahwa YouTube sudah melaporkan sekitar 85% video dengan kinerja terbaik di YouTube memiliki thumbnail yang istimewa. Sehingga tidak menggunakan thumbnail yang istimewa pada video akan membuat sobat kehilangan peluang besar untuk mendapatkan perhatian dari viewer. Terlebih jika sobat adalah pendatang baru nih di YouTube, maka ini harus dipelajari secara lebih serius. Nah, berikut ini adalah tips cara membuat thumbnail YouTube yang menarik menggunakan Pixalab di handphone Android. Dan ini adalah aplikasi gratis yang bisa kalian download langsung di Play Store. Oke, sebelum masuk ke tutorial cara pembuatannya, mari kita mempelajari terlebih dahulu tips-tips apa saja yang menjadikan thumbnail itu lebih menarik. Nah, yang pertama tipsnya adalah menggunakan background yang cerah nih sob. Yang kedua adalah elemen garis. Yang ketiga, buatlah thumbnail yang mudah untuk dipahami. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan warna kontras. Kelima adalah objek yang dominan. Keenam adalah objek harus fokus. Yang ketujuh adalah jangan over dalam clickbait. Tips yang kedelapan adalah menggunakan gambar terbaik dan bebas hak cipta. Nah, sekarang mari kita masuk ke tutorial cara pembuatan thumbnail berdasarkan dari prinsip-prinsip tersebut. Dan langsung saja kita buka Pixalab-nya. Kemudian kita ubah aspek rasionya dengan cara klik layer pada bagian ini. Kemudian cari bagian size-nya. Kemudian klik pada bagian ini, kemudian cari di YouTube thumbnail. Kemudian setelah itu kita ke bagian color atau warna untuk merubah warnanya. Kemudian klik bagian color, klik pada bagian ini. Oke, disinilah kita bisa merubah warna sesuai dengan karakter dan keinginan kita. Kita sesuaikan dengan tips yang pertama ya. Yang pertama itu adalah tips menggunakan background yang cerah sob. Nah, ada alasannya kenapa menggunakan background yang cerah. Pada dasarnya, warna bisa mengubah cara pandang kita dalam berpikir. Ketika memperhatikan warna tertentu, mungkin sobat merasa tidak asing bahwa warna tersebut dapat memberikan efek yang tenang bagi mata. Warna yang tepat juga akan memberikan kesan yang mendalam dari sebuah desain. Selain itu juga, perlu diketahui bahwa proses penangkapan retina mata manusia cenderung lebih cepat merespon warna yang cerah, seperti warna merah dan warna kuning. Sehingga elemen warna tersebut patut untuk dipertimbangkan untuk menjadi warna dominan di thumbnail YouTube sobat. Dan di sini gue akan mencoba memilih warna merah ya sob. Kemudian kita klik aja OK. Tips yang kedua adalah menggunakan elemen garis. Elemen garis berfungsi sebagai penegas antara batas yang ada. Elemen garis juga akan memancing mata audiens untuk melihat apa yang ingin sobat sampaikan atau menjadi poin-poin penting dari thumbnail yang sobat ingin sampaikan. Nah, untuk membuat elemen garis itu banyak banget caranya. Nah, salah satunya juga bisa menggunakan aplikasi ini, atau kalian bisa juga mendownloadnya di png.com. Jadi kalau PNG itu gambar yang tanpa background ya. Nah, kalau kita buat di sini caranya simple. Ini kita hapus dulu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke menu berikut. Kemudian tekan menu shape pada bagian ini. Nah, kemudian ini sedikit kita panjangkan. Kemudian kita tekan OK pada bagian ini. Setelah itu kita scroll ke samping menu pada bagian ini. Nah, kita scroll dulu. Kemudian kita masuk ke perspektif. Nah, pada menu ini kita persempit di bagian sisi sampingnya seperti ini. Dan kemudian kita aktifkan enable-nya, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Perlu diingat ini cuma contoh ya sob, jadi kalau kalian punya desain lain, karena seni itu sangat bebas, jadi kalian tinggal sesuaikan aja dengan karakter kalian. Dan kemudian setelah itu kalian bisa masuk ke menu layer pada bagian ini. Setelah kalian masuk ke menu layernya, kemudian kalian duplikat
Di sini gua akan menduplikatnya menjadi 3 karena tulisan yang akan gua pakai itu terdiri dari 3 baris. Nah, kemudian kita scroll lagi, kita mau ganti warnanya, scroll menunya pada bagian ini, kemudian kita cari color. Nah, di sini kita bisa merubah warna elemennya sesuai dengan karakter kita. Tips yang ketiga adalah membuat thumbnail yang mudah dipahami. Thumbnail sebaiknya menggambarkan keseluruhan isi video kalian. Jika thumbnail berbeda, maka akan ada potensi penonton tidak mau kembali lagi menonton video kalian, atau mereka merasa tertipu. Usahakan juga teks di dalamnya tidak terlalu panjang, karena pada dasarnya teks adalah sebuah simbol-simbol, dan kecenderungan otak manusia akan lebih susah melihat tumpukan simbol-simbol tersebut daripada sebuah gambar yang jelas dan nyata. Dengan demikian, lebih baik sedikit saja isi teks di dalam sebuah thumbnail agar makin mudah penonton mengerti apa yang kalian maksud di video kalian. Dan cara untuk memasukkan teksnya ini gampang, jadi tinggal tekan pada bagian ini, kemudian klik teks, tekan 2 kali pada new text, kemudian rubah teksnya. Untuk memaksimalkan tampilannya, sebaiknya kita masukkan cuma beberapa huruf aja ya. Nah, terlebih dahulu kita akan merubah fontnya. Kita masuk aja langsung ke menu A pada bagian ini. Kemudian scroll lah ke samping, kemudian masuk ke menu font. Nah, karena kita sudah merubah fontnya, kita scroll lagi ke samping untuk merubah warnanya, tekan color, kemudian ini kita sesuaikan dengan warna kontrasnya. Karena ini warnanya putih, kita pakai hitam. Dengan demikian, kita secara otomatis sudah masuk ke tips nomor 4, yakni memanfaatkan warna yang kontras. Agar lebih presisi dan menarik, kita rubah dulu nih posisinya. Supaya elemennya tidak goyang saat diedit, nah ini kita bisa kunci seperti ini nih sob. Kemudian kita tarik pada bagian tulisannya atau teksnya, kita sesuaikan dengan besaran dari elemennya. Dan agar lebih presisi, kita masuk lagi ke menu perspektif untuk menentukan besaran dari tampilan depannya dan tampilan paling belakangnya dari tulisan atau teksnya. Pada bagian ujungnya kita kecilin sama seperti garis pada elemennya. Jadi garis elemennya itu kan besar di ujung depannya, kemudian kecil di ujung belakangnya. Nah, kita samain aja ya. Nah, di sini videonya akan gue percepat teknis pengerjaannya karena kurang lebih sama di elemen pertama, kedua, dan ketiganya. Dan untuk mempermudah pekerjaan kita tinggal duplikat aja tulisan atau teks 10 copy ini. Nah, kita tinggal duplikat menjadi 3, kita sesuaikan dengan elemennya. Nah, di sini tinggal kita edit aja teksnya, kita sesuaikan juga dengan judul kita. Untuk informasi tambahan, judul dalam thumbnail itu sebaiknya tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak, seperti tips-tips yang sudah kita pelajari bersama. Yang terpenting adalah kata-katanya mewakili dan membuat orang tertarik untuk mengklik. Nah, kalau sudah presisi seperti ini, kita tinggal masuk atau tambahkan gambar PNG. Gambar PNG itu bisa foto kalian yang tanpa background, ataupun gambar-gambar yang sesuai dengan judulnya itu tanpa background ya. Nah, kalau ada pertanyaan di mana cara meremove background, itu kalian bisa memanfaatkan situs remove BG. Jadi situs itu adalah situs yang ada di Google, kalian bisa cari, kemudian kalian bisa drag di sana foto kalian, akan otomatis juga akan meremove background dari foto kalian. Atau jika kalian bingung, gua akan menyertakan juga link remove BG itu di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita mau memasukkan gambar, kita tekan tanda plus di bagian atas, kemudian from gallery. Di sini gue akan memasukkan gambar PNG atau gambar tanpa background sebagai pemanis dan sebagai guiding buat mata penonton gue agar tertuju pada satu objek tertentu. Nah, kurang lebih gue akan tempatkan di bagian ini, kemudian klik pada bagian ini, klik menu to back. Dengan demikian gambarnya akan pindah ke belakang. Jadi gambar PNG-nya tadi kan lebih di depan daripada gambar elemennya ya.
Nah, sekarang gambarnya sudah ada di belakang dari gambar elemen. Nah, sekarang kita masuk ke tips nomor 5, yakni mengisi objek yang dominan. Nah, kita langsung aja tambah dengan sebuah gambar. Sekarang kita mau masukkan gambar kopi yang sudah kita remove backgroundnya di remove BG. Kita sesuaikan terlebih dahulu size-nya, kemudian setelah itu kita tekan OK. Nah, teman-teman, yang perlu kita pelajari juga, beberapa YouTuber itu menggunakan wajahnya yang ekspresif ya di sini di poin nomor 5, atau menggunakan objek yang dominan ini. Jadi nggak masalah kalau teman-teman pengen membranding diri teman sendiri, kalian bisa menggunakan wajah kalian yang ekspresif. Tapi karena ini berkaitan tentang 10 kopi terenak di dunia, gua nggak pakai wajah gua gitu. Gua pakai kopinya aja. Itu juga sudah cukup mewakili menurut gua. Oke sob, kita masuk ke poin atau tips nomor 6, yakni objeknya harus fokus. Nah, kemudian untuk membuat objeknya ini fokus, kita masuk dulu ke menu stroke namanya. Jadi menu stroke ini kita scroll aja ke samping, kemudian kita aktifkan menu stroke-nya. Dengan demikian, menu ini akan membuat garis-garis yang di samping gambar tersebut lebih tegas. Kalian juga bisa mengganti warna-warna stroke-nya. Nah, seperti ini gua ganti ke hitam agar lebih menarik. Dan tekanlah OK. Nah, pada prinsipnya ini sebenarnya sudah jadi ya, tapi kalau kalian masih kurang puas dan butuh revisi, kalian bisa masuk lagi ke menu layernya. Kita masih bisa ganti colornya, tekan aja bagian color, kemudian kita ganti-ganti lagi, kita cari yang lebih eye catching. Kira-kira kalau kita tambah warna putih seperti ini, apakah lebih menarik atau hijau kah? Nah, ini masih bisa kita ganti atau kita oprek ya. Nah sob, kurang lebih seperti itu cara membuat thumbnail menggunakan Pixalab di handphone Android. Perlu diingat ini cuma contoh, dan gue yakin kalian jauh lebih jago dari gue untuk membuat desain-desain di Android ataupun desain thumbnail seperti ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa diklik tombol subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan kalau memang merasa ada kekurangan, kalian juga bisa menulisnya di kolom komentar sebagai tambahan buat teman-teman yang lain. See you di next video. Semoga kita bertemu lagi dengan video yang bermanfaat lainnya. Thank you guys.